Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihi salam adalah yang paling banyak diceritai di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Dari perjalanan Nabi Musa alaihi salam, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan yang sesuka hati ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebabnya, salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniakan mukjizat yang luar biasa oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam merupakan rasul ulul asmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, dan Nabi Musa alaihi salam memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa alaihi salam diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir, dan Fir'aun adalah raja yang kejam dan zulim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir akan terbakar hebat. Di mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaannya. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh seluruh bayi anak laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi anak laki-laki. Sesungguhnya, Fir'aun telah berbuat semaunya di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, yaitu Bani Israel, dan dia membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, bapaknya juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui orang. Hingga suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa alaihi salam dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa alaihi salam yang bersih dan bercahaya. Nabi Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu sambung yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya, Musa mau menyusu pada Yukabat. Yukabat adalah ibu kandungnya sendiri. Nabi Musa alaihi salam tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan mempunyai akal yang sempurna. Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madinah. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam dan menikah dengan salah satu anaknya Nabi Syuaib. Setelah 10 tahun di Madinah, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan menuju Mesir, Musa alaihi salam melihat sinar yang menyala-nyala di bukit. Ternyata Bukit Sinai. Di tempat itulah Musa alaihi salam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam semesta, kata Allah, yang sesuai dengan surat Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kepada Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular, serta dada yang bersinar. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar, putih bercahaya, tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tangan ke dadamu. Apabila kekuatan itu muncul, itu 2 mukjizat dari Tuhanmu, yang akan engkau tunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian yang tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Nabi Musa alaihi salam juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengizinkan Harun, yaitu saudaranya, untuk menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Nabi Musa bertemu dengan Harun, yang juga diangkat menjadi nabi. Musa dan Nabi Harun mulai memberi peringatan kepada Fir'aun beserta pengikutnya. Nabi Musa menyuruh masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Nabi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun. Namun,
Tak ada yang percaya pada Musa alaihi salam dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Firaun menyebut Musa alaihi salam hanyalah permainan ilmu sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Firaun lalu menantang Musa dan Harun untuk melawan ahli sihir dari kerajaannya. Di saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa alaihi salam meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimiliki mereka. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular, dan Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar, lalu menelan ular-ular milik ahli sihir Firaun. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihi salam, namun Firaun tetap saja tak percaya dan semakin marah kepada Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kalian semua, kata Firaun, sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 123 sampai ayat 124. Allah memberikan beragam hukuman kepada Firaun, seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga memberikan angin topan belalang, kutu, katak, dan darah untuk Firaun. Firaun lalu meminta Musa alaihi salam untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Firaun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Firaun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Firaun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Firaun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut mati. Maka kami siksa dia, yaitu Firaun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim, firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 40. Saat Firaun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya kepada Allah. Namun pengakuannya di akhir hayat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu mengangkat jasad Firaun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Firaun kini ada di museum, letaknya di Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihi salam dan perlawanannya melawan Firaun, terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Musa tak takut berhadapan dengan Firaun dan bala tentaranya. Dari kisah Nabi Musa alaihi salam diketahui pula, perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang suka berbuat kerusakan. Selain itu Allah tak lagi menerima taubat orang yang sudah di akhir hayatnya saat ditimpa azab. Taubat itu sudah tak berguna lagi. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Mudah-mudahan cerita singkat ini bermanfaat. Ini memberikan kita hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.